Sadar nggak sih lo kalau ada temen tongkrongan lo yang ketahuan main judi online atau dikejar debt collector, pinjol, satu tongkrongan lo pasti langsung ngejat. Kita bakal mikir, gila nih anak, nyari penyakit aja ya nggak sih? Tapi anehnya kalau temen lo flexing beli iPhone 17 Pro Max terus nongkrong di cafe mahal, staycation, pakai fitur pay later, kita malah kayak ngucapin selamat atau nganggep itu biasa aja, hal yang wajar. Ngerasa itu adalah hal yang wajar, modern, dan gaya hidup Gen Z banget ya sih. Padahal secara empiris dan logis, pay later itu bukan penyelamat. Pay later adalah pintu VIP yang sengaja dibuka lebar-lebar buat ngejerumusin lo langsung supaya bisa masuk ke dunia atau ke neraka pinjol. Oke, gue Bulan Maulana. So, di video kali ini, di episode ungkap kali ini, kita bakal bedah tuntas anatomi mesin penghancur masa depan. Kita bongkar kenapa bahaya pay later itu setara atau bahkan lebih mematikan daripada pinjol. Mungkin bisa jadi kayak lebih bahaya dengan judul juga. So, let's go. Welcome to Ungkap. Oke, biar paham kita pakai analogi kehidupan nyata aja ya. Bayangin pay later itu kayak lo dikasih tester gratisan makanan manis dan berlemak di supermarket. Awalnya lo cuma nyicipin dikit, rasanya enak banget, bikin happy ya nggak? Dan lo ngerasa nggak ngeluarin duit, ya sih? Itulah cara kerja pay later, coy. Secara psikologis, mereka ngehack otak lo buat misahin rasa sakit ngeluarin duit, pain of paying, sama rasa senang dapat barang, dopamine reward. Kalau pinjol ilegal dan judul, wujudnya itu udah jelas-jelas banget serigala buas ya nggak sih? Semua orang itu tahu itu bahaya. Tapi kalau pay later adalah serigala berbulu domba mungkin. Wujudnya estetik, nempel di aplikasi ojek, di aplikasi apapun itu, aplikasi online favorit lo, ngasih iming-iming diskon, dan bikin lo ngerasa seolah-olah gaji lo gede banget dari aslinya. Lo beli kopi 30.000 pakai pay later. Lo pikir itu murah, tapi secara sistematis lo lagi ngebiasain otak lo buat menormalisasikan utang demi kebutuhan perut yang langsung jadi kotoran hari itu juga, jadi tai. Nah, disinilah si mindset kita harus jalan buat ngelihat sistem besarnya. Gimana ceritanya pay later itu bisa sama bahayanya sama kayak pinjol dan judul mungkin? Karena mereka itu satu workflow coy, satu ekosistem kehancuran. Gue sebut ini segitiga kehancuran mungkin. Fase pertama pay later nih, ilusi kaya. Lo kecanduan beli barang konsumtif pakai utang. Gaji lo 5 juta, tapi tagihan pay later lo 4 juta sebulan. Begitu tanggal gajian tiba, uang lo habis buat bayar cicilan. Lo nggak punya uang buat makan sebulan ke depan. Fase kedua, pinjol. Suntikan panik. Karena perut lo lapar dan lo harus tetap kerja, logika lo mulai tumpul nih. Lo butuh uang cepet buat survive. Akhirnya lo download aplikasi pinjol. Uang dari pinjol lo pakai buat makan. Dan sebagian buat nutupin denda telat bayar pay later. Yang bunganya diam-diam mencekik. Sekarang utang lo udah bercabang nih jadi 2, ya nggak? Dan fase ketiga, judul, halusinasi keajaiban. Bulan depannya tagihan pay later lo dan pinjol lo datang barengan. Lo diteror debt collector, mental lo hancur, stres berat. Di titik putus asa ini, lo kehilangan akal sehat. Lo nyari keajaiban, kayak pengen cepet kaya. Lo lihat iklan slot tiba-tiba ya kan? Di iklan-iklan Facebook, mungkin Instagram. Dan otak lo yang udah rusak logikanya mikir, siapa tahu gue dapet nih 100.000 pertama, bisa jackpot puluhan juta nantinya buat ngelunasin utang. Semua utang gue. Jadi ada 3 fase bertahap, ini segitiga setan ya. Dan boom, lu resmi masuk ke lingkaran setan yang gak ada ujungnya coy. Semua itu dimulai bukan dari niat lu mau judi, tapi dimulai dari iseng-iseng mencet tombol ya bayar nanti. Buat beli martabak malam-malam bayar nanti, apa-apa serba bayar nanti. Ya kalau gak ada udah, gak ada, tahan. Harusnya gitu. Kalau lu main judul pakai uang lu sendiri dan kalah, lu cuma kehilangan uang hari itu. Tapi kalau lu gagal bayar pay later, lu lagi ngehancurin masa depan lu di dunia nyata. Hampir semua pay later resmi itu nyambung langsung ke Slick OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK, Slick, alias BI Checking. Banyak anak muda zaman sekarang yang nggak sadar kalau gara-gara nunggak pay later 100.000, ya 100.000 doang berbulan-bulan, nama mereka di blacklist sama bank di negara. Bisa jadi, mungkin. Setahu gue itu kalau udah telat bayar, kalau udah kena BI Checking udah susah minjem lagi nantinya. Dan lo nggak bakal bisa KPR, rumah,
sampai kapanpun karena BI checking udah di blacklist. Lu bakal hidup ngontrak seumur hidup ya. Kalau lu bisa nabung, bisa dapat penghasilan yang besar, lu bisa nabung beli rumah cash, oke lah, bagus. Tapi yang zaman sekarang udah sulit, banyak yang ambil KPR. Pas lu apply kerjaan di BUMN misal, atau di bank atau perusahaan multinasional besar, HRD sekarang ngecek yang namanya SLIK OJK lo, BI checking lo. Kalau skor kredit lo hancur, CV lo sebagus apapun bakal langsung masuk tong sampah coy, dibuang sama RD. Dan perusahaan paylater itu nyimpen KTP lo, data KTP, muka, dan histori hidup lo juga. Lo nggak bisa lari dari sistem birokrasi negara cuma dengan ganti-ganti nomor WhatsApp doang, nggak bisa. Karena data KTP lo udah kesimpan di sana. Percuma lo ganti-ganti WhatsApp juga. So, waktunya let's go be humble for a second guys. Gua nggak nyalahin lo buat lo yang kalau lo udah pernah atau kejebak di sistem ini, karena kita sekarang hidup di era dimana HP di tangan kita sengaja dirancang buat korporasi jenius, buat nguras isi dompet kita kan tanpa kita sadari, nggak sih? Karena ya iklannya ada di mana-mana dan influencer dibayar mahal-mahal buat ngajarin kita cara ngutang, bla 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 dan sebagainya. Tapi analoginya gini, kalau lu tahu di depan ada jurang dan semua orang lagi jalan sambil main HP menuju jurang itu, lu punya pilihan buat nurunin HP lu, ngelihat realita dan putar balik. Harusnya kayak gitu. Nah, fitur utang konsumtif itu bukan kebebasan finansial. Itu adalah borgol digital modern. Ya, jebakan era modern. Ya, pesan gue, jangan biarin masa muda lo dan tenaga lo habis cuma buat bayarin bunga korporasi dari barang-barang yang sebenarnya nggak lo butuhin. Gue selalu ingetin diri gue sendiri, gue harus beli barang yang emang bermanfaat, yang gue butuhkan, bukan yang gue inginkan aja. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ilangin gengsi lo. Jadi apa blueprint logis kita ke depannya guys? Hapus ilusi bahwa paylater itu uang gratis atau bantuan. No, that's wrong bro. Mulai sekarang pakai aturan keras buat diri lu sendiri. Kalau uang tunai di rekening lu nggak cukup buat beli barang itu pada hari ini, berarti lu emang belum layak buat memilikinya, belum mampu. Sadar diri aja lah. Dah, titik, itu aja. Tunda kesenangan lo, nabung dulu, atau mungkin puasa jajan juga. Kalau lo bisa ngendaliin hawa nafsu lo dari tombol check out berbalut hutang, lo udah satu langkah lebih maju buat menang dari sistem kapitalisme yang menjebak inilah. Jadi kalau pesan dari gua, kalau lo ngerasa nggak mampu, ya udah jangan dipaksa. Nggak usah malu kelihatan nggak mampu. Malulah ketika lo berpura-pura mampu padahal nggak mampu. Dan itu akan memaksakan diri lu nanti seterusnya. Kenapa? Karena lu menutupi kebohongan lu sebelum-sebelumnya. Dan lu nggak mau kelihatan kan. Akhirnya lu terus-terusan seperti itu. Itu lebih bahaya lagi coy. Malu nantinya. So guys, nah gue di sini sekarang pengen denger logic lu sekarang. Dari pengalaman lu atau mungkin teman-teman lu. Bener gak sih kalau paylater ini sering banget jadi gerbang pembuka buat orang akhirnya lari ke pinjol atau judol. Ya gak sih? Bener gak? Coba tulis cerita lu. Drop di kolom komentar. Mari kita kumpulin data dan edukasi bareng-bareng di sini. So ya guys, kalau lo ngerasa pikiran lo makin ke-upgrade dan melek realita habis nonton video ungkap gue hari ini, wajib banget buat lo tekan tombol like dan pastinya harus subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan dari video-video terbaru dari gue dan biar lo nggak gampang dikibulin sama sistem. Share video ini ke grup keluarga lo atau circle pertemanan lo yang masih sering flexing pakai uang paylater, bilang aja mereka cupu. So thanks a lot for watching guys. Gue belum mana, tetap kritis, stay logical, stay humble, dan lindungi masa depan lo semuanya. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and peace out.